Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sukses, sehat selalu buat kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Ini saya lagi mindahin DOC yang dari mesin tetas, karena ini baru menetas, jadi harus cepat-cepat kita pindahin. Dan cepat kita pindahin itu kalau yang sudah bisa berdiri sendiri seperti ini ya, berdiri sempurna. Nah, ini harus kita pindahin, karena kalau kita biarkan terus di dalam mesin tetas itu kan suhunya terlalu tinggi, itu antara 37, di atas 37. Jadi kalau kelamaan kita biarkan, takutnya nanti terjadi dehidrasi, kaki kering, itu menimbulkan masalah. Jadi harus kita pilih dulu mana yang sudah bisa berdiri, ini kita cepat-cepat kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, yang pertama kita situasikan dulu di dalam boxnya ini harus hangat ya. Kalau diukur itu menggunakan termostat itu rata-rata suhunya di atas 33 derajat minimal ya, di atas 33 derajat, maksimalnya itu 35 derajat. Itu kalau kita mau kita ukur benar menggunakan termostat. Tapi kalau kita nggak mau kalau mau cepetnya, ini kita amati aja. Seandainya DOC ini nantinya kita biarkan beberapa menit, mereka masih mengumpul ya, itu tandanya mereka suhunya masih kurang hangat. Nah, nanti kalau mereka terpisah-pisah, nggak ngumpul, itu artinya suhunya sudah hangat, sudah pas lah ya. Itu kalau secara pengamatan. Jadi kita situasikan dulu suhu yang di dalamnya ini hangat. Kemudian kita siapkan juga minumnya. Nah, ini kita siapkan minumnya. Kalau untuk pertama kali minumnya ini bisa kita gunakan, kita campur dengan air gula, misalnya gula merah atau gula aren yang bagusnya. Kita campurkan sedikit, ini biar cepat diresap, ini menjadi energi, menjadi tenaga buat DOC yang baru menetas ini. Jadi pakai air gula. Nah, tapi saya ini nggak pakai air gula karena kebetulan gulanya habis. Saya gunakan Neubro vitamin. Tapi kita lihat kalau ayamnya sedikit, yang masih sedikit seperti ini, belum kita ambil semua, kita kasih kasih airnya ini juga sedikit, jangan terlalu banyak. Karena kalau menggunakan vitamin ini punya waktu, terbatas waktu. Ini minimal sampai 12 jam. Nah, kalau sudah 12 jam itu harus kita ganti. Jadi kita kasih sedikit dulu ya, karena memang minumnya juga belum banyak. Ini DOC-nya paling masih belajar, mereka belum terlalu memerlukan minum. Jadi kita kira-kira saja, sedikit saja dulu, karena kalau menggunakan air vitamin ini harus terbatas sampai 12 jam, itu harus kita ganti. Misalnya ini jam 9, ini jam 9 besok pagi, ini harus saya ganti. Jadi sedikit dulu. Kemudian untuk makannya, untuk melatih makannya, ini kita gunakan yang makanan pertama. Ini fur yang biasanya itu yang 5-11 ya, yang halus. Kalaupun masih ada yang kasar, nih kita haluskan. Nah, boleh kita kasih dulu di
kita serakkan dulu beberapa genggam ini untuk melatih DOC nya untuk makan. Apa ini kita biarkan di sini, tapi ini kita alas menggunakan koran. Boleh alas yang lain boleh, tapi yang bagusnya gunakan koran dulu. Kalau koran ini kan kalau untuk kohenya itu nanti cepat diresap karena ini kertas, jadi kohenya nanti diserap kering, jadi kan. Kalau menggunakan plastik pasti basah kan. Atau boleh menggunakan alas yang lain, misalnya menggunakan sekam gitu kan. Tapi kalau menggunakan sekam kita nggak bisa kasih makan di bawah seperti ini. Ini kan untuk mengajari mereka makan, untuk melatih, menstimulasi mereka makan. Kita taburi dulu di bawah beberapa, kita berikan sedikit aja, terus baru ada yang di tempat kita letakkan di wadah seperti ini. Nah, yang seperti ini, cara merawat seperti ini minimal 2 minggu lah seperti ini ya, minimal 2 minggu. Nah, kalau sudah di atas 2 minggu atau seminggu bisa kita lepas ininya nanti korannya. Untuk makannya kita kasih wadah aja seperti ini, enggak kita taruh di bawah lagi makanannya. Kemudian bagusnya memang sampai 2 minggu, suhunya yang kita 33, di atas 33 derajat, paling tinggi juga 35 derajat, berarti di antara 33 derajat sampai 35 derajat itu suhunya. Kalau kita ukur itu kita biarkan sampai usia 2 minggu. Kalau setelah 2 minggu nanti baru boleh, misalnya kita siangnya nggak dikasih lampu, malamnya aja dikasih lampu, tergantung situasinya juga. Nanti kita bisa amati ya, mereka ini kalau kedinginan nanti ngumpul semuanya. Tapi kalau biasanya kalau sudah di atas seminggu 2 minggu itu mereka sudah terbiasa dengan suhu, sudah mulai hangat. Nanti bisa di seperti ini kan, saya buka ini seperti ini udah di atas 2 minggu. Jadi kalau malam biasanya kalau saya tutup terlalu panas, jadi saya buka aja ini. Kalau yang udah usianya di atas 2 minggu. Tapi kalau yang baru menetas ini harus kita tutup, benar-benar menjaga suhu di dalamnya biar terus hangat. Nanti pertumbuhannya akan bagus. Jadi kalau sudah menetas, ini kalau yang menggunakan seperti saya mesin tetas. Nah, kalau yang misalnya masih beli DOC-nya, sama aja ya perlakuannya. Kalau pertama kita DOC-nya sampai, itu langsung kita taruh di kandang yang hangat. Kita perlakukan seperti ini, kita kasih air gula atau air vitamin. Kemudian kita kasih makan yang fur yang halus seperti ini ya. Bila perlu kita bantu, kita hancurkan lagi, kita haluskan lagi, karena memang kemampuan mereka ini masih terbatas. Jadi kita kasih fur yang halus. Nanti kita amati lagi gimana situasinya. Oke ya kawan-kawan, sebenarnya cukup gampang ya kalau melihara DOC ini. Kalau kita sudah tahu triknya nanti, saya kira cukup mudah untuk merawat DOC. Nanti kalau biasanya kan penetasannya nggak serempak ya. Ini ada yang sebagian lagi mungkin besok itu baru bisa diambil karena masih basah yang di dalam mesin tetas. Oke kawan-kawan, itu aja dulu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.